السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita dapat mendatangi salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa melaksanakan kembali ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Ibadah yang kita lakukan bukan salat, ibadah yang kita lakukan bukan berpuasa, tetapi ibadah yang kita kerjakan saat ini adalah kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang besar, ibadah yang agung, yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting dan wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu adab bagi penuntut ilmu. Bagaimana adab, etika, akhlak, cara yang benar ketika kita menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu merupakan perkara yang diwajibkan. Talabul ilm faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan perkara yang diwajibkan bagi setiap muslim. Dan kita lakukan itu terus-menerus sampai mati. Sampai mati kita menuntut ilmu. Mendatangi majelis-majelis ilmu, kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, kita bertanya kepada ahli ilmu, dan lain-lain. Begitu banyak upaya dan usaha yang kita lakukan sepanjang hidup dalam rangka agar kita mengerti dan memahami bagaimana cara beragama dengan benar, baik itu berkaitan dengan akidah atau ibadah, atau berkaitan dengan akhlak dan lain-lain. Nah, adab bagi penuntut ilmu. Sebelum kita mulai, barangkali Ana mau bertanya dulu sama antum. Sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Zahirnya sehat, batinnya sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mudah-mudahan kita termasuk ya. Baik, jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan melihat kurang lebih ada 12 adab bagi penuntut ilmu. Kurang lebih yang kita kumpulkan dari berbagai ya yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul dan para ulama, ada 12 adab bagi penuntut ilmu. Dan antum tidak usah mencatat, karena 12 adab ini sudah ada artikelnya di channel Telegram, channel Nazmi Umar Bakar. Kalau antum punya aplikasi Telegram, antum bisa join di channel Ana pribadi, channel Telegram Nazmi Umar Bakar. Antum join, nanti antum search atau cari artikel tersebut di pojok kanan atas, ya. Setelah masuk di aplikasi Telegram Nazmi Umar Bakar, di pojok kanan atas itu ada search atau cari artikel. Nah, antum tulis judulnya 12 adab bagi penuntut ilmu.
Judulnya 12 adab bagi penuntut ilmu, enter, keluar artikel yang kita akan bahas. Ini untuk memudahkan saja. Ya, nanti antum catat mungkin tambahan-tambahan yang tidak ada di artikel tersebut. Tetapi secara garis besar, hampir semua pembahasan kita ada di artikel itu. Ya, tapi syaratnya harus punya handphone. Bagi yang punya handphone, bisa install Telegram, cuma 1 menit, insya Allah selesai. Setelah itu kita bisa lihat, masuk ke aplikasi Telegram Ana. Ya, Anda punya Telegram nggak? Bukan WhatsApp ya, Telegram. Ya, Telegram udah masuk. Nanti di pojok kanan atas itu ada fasilitas search atau cari artikel. Nah, enter, lalu tulis judulnya. Judulnya itu adalah 12 adab bagi penuntut ilmu. Udah dapat? Sudah ya? Alhamdulillah. Bagi yang belum bisa, belum paham, bisa tanya kepada teman-temannya yang ada di sekitarnya. Baik. Jadi 12 adab bagi penuntut ilmu, dan ini adalah suatu hal yang tidak boleh kita tidak mengetahuinya. Adab bagi penuntut ilmu hendaknya diketahui setiap penuntut ilmu. Bahkan para ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Mubarak. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan bahwa dahulu mereka para salaf, yaitu sahabat dan tabi'in, mereka mempelajari adab sebelum ilmu. Dahulu para salaf, yaitu para sahabat dan para tabi'in, mereka mempelajari adab sebelum mereka mempelajari ilmu. Adab dulu, baru ilmu. Karena kalau adab kita sudah pahami dan kita amalkan, nanti akan memudahkan kita untuk bisa mendapat ilmu. Memudahkan kita untuk menghafal ilmu. Memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Dipahami, dihafalkan, ya, diamalkan, bahkan bisa didakwahkan. Karena ilmu itu menjadi barokah. Bagaimana caranya? Salah satunya agar ilmu menjadi barokah, menjadi berkah, bermanfaat untuk kita, yaitu kita mengetahui adabnya, adab bagi penuntut ilmu. Bahkan Abu Zakaria Al-Ambari rahimahullah, beliau mengatakan ilmu, andai kata tanpa adab, ilmu itu tinggi sekali, tapi dia nggak punya adab, seperti api tanpa kayu bakar. Seperti api tanpa kayu bakar. Apinya ada, kayu bakarnya nggak ada. Bagaimana bisa bermanfaat? Ya. Dan adab tanpa ilmu, punya adab, tapi nggak punya ilmu. Adabnya bagus, tapi nggak punya ilmu. Ini seperti jasad tanpa ruh. Ya, ini disebutkan oleh Abu Zakaria Al-Ambari. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Ya, dua-duanya kita butuhkan. Adab kita butuhkan, ilmu pun kita butuhkan. Tapi beradab terlebih dahulu sebelum berilmu. Ya, demikian. Nah, kita lihat di tulisan artikel. Yang pertama apa? Yang pertama, adab bagi penuntut ilmu yang kita lakukan sepanjang hayat kehidupan kita, dimanapun kita mendatangi majelis ilmu, ya, maka yang pertama, pergi dan duduknya kita ke majelis ilmu wajib ikhlas, hanya karena Allah semata, tanpa adanya riya dan tujuan yang lain. Tujuan kita mendatangi majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu karena Allah, bukan karena riya, bukan sum'ah, bukan ujub, bukan sombong, bukan ingin mendapatkan dunia. Ini pertama, ikhlas karena ingin mendapatkan wajah Allah semata. Kalau adab dari awal kita tidak ikhlas niatnya, maka ke depan ilmunya tidak barokah. Mungkin dia bisa berilmu bertahun-tahun di pesantren, S1, S2, S3, sampai S4. Kalau ada, ternyata tidak ada S4 ya. Ya, tidak bermanfaat meskipun ilmunya banyak. Kenapa? Adab yang pertama tidak dilakukan, yaitu ikhlas. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla." Barang siapa yang mempelajari ilmu
Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia niatkan untuk mendapatkan wajah Allah Azza wa Jalla, namun dia malah niatkan untuk mendapatkan dunia. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia niatkan untuk mendapatkan wajah Allah Azza wa Jalla, tetapi ternyata dia ingin mendapatkan dunia yang sedikit, maka apa terjadi? Nanti dia tidak akan mencium aroma wanginya surga pada hari kiamat. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium aroma wanginya surga pada hari kiamat. Subhanallah. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium aromanya saja tidak. Sebelum masuk surga, aroma wanginya surga sudah tercium sejauh puluhan tahun perjalanan. Tidak bisa dia dapatkan. Gara-gara ketika menuntut ilmu, tidak dengan keikhlasan. Kemarin, ana berjalan dengan seseorang, dan dia menceritakan tentang kondisi anaknya. Anak saya, Pak Ustadz, saat ini lagi berusaha menghafal Al-Quran. Dan dia ingin hafal Al-Quran 30 juz. Wah, bagus sekali. Ya. Tapi ternyata dia lanjutkan, anaknya ini ingin menghafal Al-Quran 30 juz. Tujuannya apa? Supaya nanti diterima bekerja. Karena di tempat pekerjaan yang dia inginkan itu, ternyata di situ harus hafal Quran 30 juz. Dan dia menghafal Al-Quran demi keterima di pekerjaan. Saya katakan nggak boleh, Pak. Menghafal Al-Quran itu ibadah. Menuntut ilmu juga ibadah. Ketika ibadah itu semata-mata ingin supaya bisa dimudahkan dalam pekerjaan, ini tidak ada pahalanya. Tidak ada barokahnya. Mungkin bisa jadi dia bisa hafal Al-Quran. Tapi keberkahan tidak ada. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Tidak didapatkan. Sama seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka kaya raya. Banyak hartanya. Mewah. Ya, mobilnya dan lain-lain. Tapi nggak ada keberkahan. Uang panas. Tidak ada kebahagiaan yang sejati dan hakiki yang didapatkan di dalam hati mereka. Bahagia itu nikmat dari Allah. Dan bahagia, ketenangan, dan lain-lain itu nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarang hamba. Baik, jadi ikhlaskan niat kita, ikhwan dan akhwat sekalian, Bapak Ibu, dimanapun. Di sini kita mendatangi majelis ilmu, di tempat lain kita mendatangi majelis ilmu, datangnya kita karena Allah, bukan karena yang lain. Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu ternyata tujuannya demi untuk mendapatkan dunia, barangkali datang kemari karena ada bisnis, ketemu dengan teman, semata-mata itu, maka tidak bermanfaat. Mungkin dia dengar ilmu itu, dia dengar, dia catat ilmunya dan lain-lain, tapi nggak bermanfaat. Artinya bisa jadi nggak dipahami, atau mungkin dipahami tapi nggak bisa diamalkan, atau mungkin bisa diamalkan tapi nggak bisa istiqomah. Percuma. Jadi ini rahasianya. Yang pertama kali, ikhlaskan niat. Ilmu menjadi berkah ketika niatnya ikhlas. Baik. Ini adab yang pertama ya. Perginya kita, duduknya kita dari rumah menuju kemari ya karena Allah semata dan tidak ada riya, ujub, sum'ah, sombong dan lain-lain di hati kita. Yang kedua, adab bagi penuntut ilmu yang kedua adalah hendaknya kita berdoa kepada Allah Ta'ala sebelum dimulainya majelis ilmu. Sebelum dimulai ini, tadi hendaknya kita, bagusnya ya, sunnahnya kita berdoa kepada Allah supaya ilmu kita diberkahi. Yaitu dengan ditambahkan ilmu, diberikan pemahaman, dan dimudahkan dalam mengamalkannya. Ya, kita berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Sebagaimana doa yang Rasul ajarkan kepada kita, doa yang tercantum dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengajarkan doa yang sangat bagus sekali yang hendaknya kita baca sebelum dimulainya majelis ilmu atau pada kesempatan yang lain. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ini yang Rasul ajarkan. Ya Allah, berikanlah manfaat. Berikan manfaat pada ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku.
Berikan manfaat atas ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan kepadaku perkara-perkara yang bermanfaat untuk diriku, dan tambahkan kepadaku ilmu. Ya, coba saya mau tanya, antum yang hadir tadi, ada yang baca doa ini? Sebelum mulai kajian tadi, ada yang baca doa ini? Ini hadiahnya nih. Hah? Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikan manfaat kepadaku atas apa yang engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan kepadaku apa saja yang bermanfaat untuk diriku, dan tambahkan kepadaku ilmu. Doa, adab. Ya, kalau kita lakukan ini, mudah-mudahan ilmu kita barokah. Yang kita cari apa sih? Keberkahan. Bukan sekedar ilmu, tapi berkahnya ilmu. Banyak orang yang punya ilmu tapi tidak berkah. Banyak orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Yang kita inginkan berkah dan bermanfaat. Berarti ilmu itu terus bermanfaat untuk kita. Sepanjang hidup kita, kita bisa memahaminya, kita bisa menghafalnya, kita bisa mendakwakannya, kita bisa mengamalkannya, kita bisa istiqomah di atas ilmu tersebut. Tidak semua orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini, ya. Dan ilmu itu ilmu yang benar, bukan ilmu yang salah. Karena banyak juga orang-orang yang datang ke majelis ilmu, dia dengarkan kajian dengan semangatnya, dengan ikhlasnya. Poin pertama, ikhlas, sudah. Poin kedua, ternyata dia tidak berdoa. Ya, sehingga ilmu yang dia dapatkan bisa jadi tidak benar. Bertahun-tahun di pesantren, bertahun-tahun dia belajar sana, belajar sini, ternyata manhajnya, cara beragamanya masih salah. Akidahnya masih rusak, ibadahnya masih belum sesuai sunnah. Padahal sudah belajar, udah datang nulis, bertanya segala macam. Kenapa bisa seperti ini? Berarti ilmunya tidak bermanfaat dan tidak barokah. Ilmu yang bermanfaat dan barokah, ilmunya benar, sesuai Quran dan sunnah, sebagaimana dipahami oleh ya Rasulullah dan para sahabat. Itulah ilmu yang kita cari. Bukan sembarang ilmu. Bukan sembarang bisa tahu ini, baca kitab, begitu banyak buku-buku yang dibaca, begitu banyak majelis taklim yang dihadiri, tidak bermanfaat. Ternyata ilmunya salah. Yang diajarkan oleh orang lain kepadanya, ternyata ilmu yang bertentangan dengan syariat. Ya, maka ini langkah kedua, namanya ikhtiar harus maksimal. Ini ikhtiar kita, cara kita, usaha kita harus maksimal, ya, supaya ilmu kita dapatkan insya Allah bermanfaat dan barokah. Ini termasuk adab yang bisa kita lakukan. Insya Allah nggak sulit, datangnya dengan ikhlas dimanapun, kemudian kita berdoa, ya, kepada Allah sebelum dimulainya majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah pun memberkahi ilmu kita. Yang ketiga, adab bagi penuntut ilmu yaitu hendaknya bersegera datang ke majelis ilmu dan tidak terlambat. Segera datang ke majelis ilmu dan tidak terlambat. Dan datangnya upayakan terlebih dahulu sebelum ustadznya. Jangan ustadznya sudah datang, jamaahnya belum datang. Ada nggak seperti itu? Ada. Di sini sih enggak lah, Masya Allah. Di sini kan soleh dan solehah semua ini. Iya, Alhamdulillah. Di tempat lain kita mulai kajian, subhanallah, baru sedikit yang hadir. Tapi setelah 1 jam kemudian, baru penuh, musibah. Setengah jam kemudian, baru ramai. Dan ini menjadi rutinitas istiqomah. Masa istiqomah dalam masalah-masalah seperti ini? Ustadznya sudah mulai jam berapa misalnya? Kalau tadi Afwan ya, kita di flyer jam berapa? Di flyer jam 9 kan? Kita mulai jam setengah 10. Sebetulnya lo udah sampai di bawah. Ustadz juga terlambat. Enggak terlambat. Ada di jam 9 pas sudah ada. Cuma nunggu ngumpul dulu, belum ngumpul antumnya. Ngumpul, nungguin, udah berapa orang yang rame, tungguin. Akhirnya setengah 10 baru muncul ke sini. Kita di belakang layar, di belakang dinding. Ada, kita nggak mau terlambat. Insya Allah kita upayakan seperti itu. Ini adab. Ustadznya juga punya adab. Adab bagi pengajar ilmu
dan adab bagi penuntut ilmu. Sama, kita juga harus ada adab dan menjadi contoh bagi yang lain. Ya, maka bersegera datang ke majelis ilmu dan tidak terlambat. Ini kita bicarakan secara umum ya, karena banyak di tempat-tempat yang lain suka terlambat. Dan ini menyebabkan dikhawatirkan ilmunya tidak barokah. Ini menyalahi adab. Ya. Kemudian yang keempat, adab bagi penuntut ilmu yang keempat adalah apabila majelis ilmu itu ada di masjid, maka sebelum duduk kerjakan dulu sholat sunnah 2 rakaat. Apabila majelis ilmu itu ada di masjid, maka sebelum duduk kerjakan dulu sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, sholat sunnah 2 rakaat. Ini adab. Adab masuk masjid. Apakah kita ingin sholat fardu, apakah kita ingin majelis ilmu, apakah ya mendengarkan khutbah Jumat, ya, yang namanya kita di masjid, maka hendaknya sholat sunnah dulu 2 rakaat, ya. Tadi antum sholat sunnah enggak? Sholat sunnah tadi ya, sholat sunnah 2 rakaat ya. Insya Allah antum bisa, karena antum tidak haid. Karena yang haid itu yang tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Kata Nabi apa? Idza dakhala ahadakumul masjid falyajlis hatta yusalli rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan ia duduk sampai ia sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari. Ya, apabila kamu masuk masjid, maka jangan duduk terlebih dahulu sampai sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, 2 rakaat. Kemudian yang ke-5, apabila bercampur baur di antara jamaah wanita dan pria, maka hendaknya diberikan pembatas atau hijab di antara mereka untuk menghindari fitnah. Apabila sama-sama di lantai seperti ini, ya, satu tempat, maka hendaknya dipisah. Mana bagian untuk wanita, mana bagian untuk pria, ya. Tapi di sini alhamdulillah kita lebih aman, ya, karena ikhwan di atas, akhwat di lantai bawah, alhamdulillah. Nah, ini penting adab untuk menuntut ilmu agar kita tidak terfitnah ketika sedang berada di majelis ilmu. Jangan sampai hati kita terfitnah, tidak bisa konsentrasi, karena kita bisa melihat, ya, lawan jenis, dan ini bisa membahayakan. Kemudian yang ke-6, adab bagi penuntut ilmu adalah tidak menyuruh kepada orang lain untuk berdiri atau menggeser dari tempat duduknya. Tidak menyuruh orang lain untuk berdiri atau menggeser dari tempat duduknya. Orang yang sudah datang di majelis ilmu terlebih dahulu, jangan kita usir. Antum di belakang ya, nggak boleh. Dia duluan datang, dia berhak untuk menempati tempat itu. Begitu juga ketika sholat berjamaah. Barangkali kita merasa orang yang hebat, merasa orang yang terkenal, punya harta banyak. Antum di belakang di saf kedua, antum di pojok sana. Oh, nggak boleh. Dia duluan datang, dia berhak untuk mendapatkan tempat yang lebih dahulu. Di saf pertama atau mungkin lebih dekat kepada imam, mungkin dia juga merasa bahwa orang yang banyak hafal Quran, maka dia lebih berhak. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Nabi mengatakan janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri. Jangan seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, suruh berdiri, nggak boleh. Ya, dia menyuruh orang lain berdiri, kemudian dia duduk di situ. Antum berdiri, anak mau duduk di sini. Antum pindah ke sana. Oh, nggak boleh. Siapa antum? Dia duluan datangnya masalahnya. Dan dihadiri majelis ilmu ini bebas, siapapun boleh datang. Jangan seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat tersebut. Tetapi hendaknya kalian melapangkan dan memperluas majelis. Berlapang-lapanglah. Masih muat kok, insya Allah. Jangan disuruh mereka berdiri, antum duduk di situ. Tapi hendaknya kita berlapang-lapang. Ya. Kemudian yang ke-7. Adab bagi penuntut ilmu yang ke-7 adalah tidak meletakkan tangan kiri ke arah belakang. Karena itu adalah perilaku kaum yang dimurkai. Tidak meletakkan tangan kiri ke belakang. Seperti ini, ikhwan. Tangan kiri kita, antum kan duduk di bawah nih, terus begini kan. Kadang-kadang ada yang seperti itu kan, mungkin capek, pegel, dia mendengarkan kajian,
Tangan kiri saja, hanya satu tangan, tangan kiri duduk seperti ini. Ini nggak boleh. Ini duduknya seperti kaum yang dimurkai, yaitu orang Yahudi. Kalau antum pegel, capek, ketika menghadiri majelis ilmu seperti ini, atau dalam kondisi yang lain, boleh dengan dua tangan. Dua tangan begini. Sebentar ya, karena capek, pegel. Atau mungkin bukan menghadiri majelis ilmu, mungkin barangkali menunggu di masjid sampai datangnya waktu Isya, atau mungkin ngobrol sama teman-teman ya. Satu tangan kanan boleh, satu tangan kiri tidak boleh. Jadi boleh satu tangan kanan atau kedua tangan ke belakang seperti ini. Itu diperbolehkan ya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Dari Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Dari Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah melewati aku. Rasulullah pernah melewati aku, sedangkan aku sedang duduk seperti ini. Ya, Rasul lewat, aku sedang duduk seperti ini. Ya, tangan kirinya ke belakang. Dan aku meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku, dan aku bersandar di atas tanganku. Maka beliau bersabda, apakah engkau duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai? Ya, apakah engkau duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai? Rasul bertanya kepadanya. Rasul nggak suka dengan cara duduk seperti itu. Jadi sahabat pernah duduk seperti ini dan Rasul mencelanya. Rasul mengecamnya. Karena diduduk seperti orang-orang yang dimurkai. Al-Baghdubi alaihim. Siapa itu? Al-Yahud. Di surah Al-Fatihah kita kan baca tuh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu, al-maghdubi alaihim itu Yahudi. Sedangkan waladdallin itu Nasrani. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk orang yang sesat, yaitu Nasrani. Ya. Jadi jangan meletakkan tangan kiri ke belakang. Berikutnya yang ke-8. Hendaknya segera mendekat kepada ustadz saat berada di kajian. Mendekat, bukan menjauh. Ini adab bagi penuntut ilmu. Bukan menjauh. Mohon maaf nih, nggak nyindir ya, tapi nyinggung. Cari tiang, cari dinding, bersender, selonjoran, segala macam ya. Tapi mendekat kepada ustadznya. Atau ketika mendengarkan khutbah Jumat, lebih mendekat kepada khatibnya. Ini adab. Pengen ada keberkahan enggak? Pengen dapat pahala enggak? Pengen dapat ilmu enggak? Pengen dapat cinta dan ampunan dari Allah tidak? Dan Rasul mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, hadis dari Samurah bin Jundub. Iya, beliau mengatakan bahwa hadirilah majelis zikir. Hadirilah majelis zikir, yaitu khutbah Jumat atau majelis ilmu, ini majelis zikir. Dan mendekatlah kepada imam. Mendekatlah kepada imam, kata Nabi. Ya, karena sesungguhnya ada seseorang yang senantiasa menjauh. Ada, kata Nabi, dan itu terjadi. Sesungguhnya ada seseorang yang senantiasa selalu menjauh dari ustadznya. Duduknya jauh-jauh ketika mendengarkan khutbah Jumat atau di majelis ilmu. Sehingga ia pun diakhirkan untuk masuk ke dalam surga sekalipun ia nanti memasukinya juga. Perhatikan ya, mohon maaf nih, saya menyampaikan karena ini adab yang mesti kita harus ketahui. Sekali lagi, hadirilah majlis zikir, uhduru az-zikr, wadkhulu minal imam, ya, wadnu minal imam. Wahduru az-zikr wadnu minal imam. Hadirilah majlis zikir, yaitu khutbah Jumat atau majelis ilmu, dan mendekatlah kepada imam. Mendekat kepada imam. Ini berkaitan tentang apa? Khutbah Jumat sebetulnya. Tapi juga bisa kita kaitkan dengan majelis ilmu. Mendekat dan mendekat. Ya, karena sesungguhnya kata Nabi, ada seseorang yang senantiasa menjauh, suka menjauh, nggak mau dekat-dekat. Khotib menyampaikan khutbahnya, tidak mau dekat-dekat
ya, ustadz yang menyampaikan kajiannya, sehingga ia pun diakhirkan masuk ke dalam surga, sekalipun nantinya dia juga akan memasukinya juga. Diakhirkan. Orang udah masuk surga udah lama, dia masih belum juga masuk surga. Diakhirkan. Gara-gara ini, bayangkan jamaah sekalian, ini hal yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Nggak apa-apa lah, yang penting saya duduk. Saya nggak kepengen ketahuan Ustaz. Kalau saya ke depan, ketahuan sama orang lain. Ya nggak apa-apa. Malu rupanya. Al-haya minal iman. Malu merupakan bagian dari iman. Maka saya pengen datang, tapi orang tidak tahu. Masya Allah. Gimana caranya? Ana datang, tapi berada di dalam tiang. Ada datang, cuman ada dalam tiang. Ada tiang, ada lubang, masuk situ. Masya Allah. Nggak bisa. Ini sesuatu yang kita berlomba-lomba. Di mana Rasulullah menyampaikan nasihat, menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, sahabat itu datang, mendekat. Apalagi duduk mereka, ya dulu kan nggak ada mic ya, nggak ada speaker. Kalau jauh-jauh semakin nggak terdengar. Tapi ini memang berjalan dari waktu ke waktu sampai hari ini, dimanapun kita mendatangi majelis ilmu, di sini, dimanapun para ulama, para ustadz yang mengajarkan di Masjid Nabawi sana juga kita lihat, mereka mendekat. Kiri kanannya mendekat. Supaya apa? Supaya lebih mudah konsentrasi, mudah fokus, dan mudah memahami. Ya, dan mudah-mudahan dengan demikian nantinya mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya. Tapi kalau sengaja untuk menjauh, dan itu dikerjakan istiqomah. Senantiasa menjauh. Kata Nabi kan demikian. Dia mengerjakan itu senantiasa menjauh dan akhirnya dia pun diakhirkan masuk ke dalam surga. Bagi akhwat, kalau akhwat jangan dekat-dekat ustadznya. Itu memang harus begitu, jauh-jauh dari ustadznya. Ya, kalau seperti ini kajian kita kan ada ikhwan, ada akhwat. Andaikan di satu tempat, kita tahu akhwat di belakang, pakai hijab, tertutup ya, jadi kita nggak bisa lihat. Tapi kalau andai pun terjadi kajian khusus akhwat, ikhwan nggak ada. Ikhwan cuma satu, ustadznya. Kajian khusus akhwat, itu pun diberikan adab bagaimana bagi penuntut ilmu yang khusus bagi mereka. Mereka tidak boleh menerapkan hadis ini. Kan Pak Ustadz ada hadisnya. Maka gimana? Boleh nggak saya dekat Ustadz samping sini? Jangan jauh-jauh. Nggak boleh jauh-jauh. Ya, agak menjauh, tapi boleh untuk disampaikan oleh seorang ustadz meskipun tanpa hijab. Apabila memang insya Allah aman dari fitnah, ya, dan agak jauh antara ustadz dengan jamaah wanitanya, ya, demikian. Kemudian yang keberapa? 9. Adab penuntut ilmu yang ke-9, senantiasa berusaha untuk mencatat ilmu agar tidak mudah hilang dan lupa. Hendaknya dicatat apa yang disampaikan. Kata Nabi SAW, qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikat ilmu dengan tulisan. Kadang-kadang kita saksikan ada orang yang datang ke majelis ilmu dari awal sampai akhir, mohon maaf, ini hanya menyampaikan saja. Tidak mencatat, dengerin aja. Dari Allah, dengar, tidak mencatat. Masya Allah. Yang benar itu mencatat. Mungkin di handphone, mungkin di buku ya. Ikat ilmu dengan catatan agar kita tidak mudah lupa. Nanti di rumah kita bisa mengulang kembali, kita bisa menyampaikan kembali. Tapi kalau ada jamaah yang tidak mencatat, maka saya memperkirakan mungkin dia langsung hafal kali. Mungkin langsung hafal kali ya. Ayat ini, hadis ini masuk hafal. Ayat ini, hadis ini masuk, Masya Allah ya. Ini luar biasa kalau ada jamaah yang seperti itu. Tapi kayaknya nggak ada deh. Iya. Nah, kemudian yang ke-10. Adab yang ke-10 bagi penuntut ilmu. Ketika bertanya kepada ustadznya atau ulama ya, maka lakukan cara adab bertanya yang benar. Adab bertanya yang benar. Dan diantaranya dengan bahasa yang sopan, lembut, tidak mengandung penghinaan, kemarahan, dan tidak mengadu domba. Ya, ini adab.
perhatikan jamaah sekalian, mohon maaf, ini adab yang tidak boleh kita tinggalkan sepanjang hidup kita. Di mana saja kita menuntut ilmu, perhatikan ini semua adab ini. Adab terlebih dahulu sebelum ilmu, supaya ilmunya barokah. Ketika bertanya, silakan bertanya, tapi dengan lembut, sopan. Afwan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi, mungkin pakai salam, atau nggak pakai salam, nggak masalah. Dia bertanya, mungkin langsung bertanya, angkat-angkat tangan, mungkin dengan kertas, ditulisannya. Kadang-kadang, ya Allah, ya bahasa-bahasanya kurang baik. Atau mungkin dia berbeda pendapat dengan ustadznya, nggak masalah. Kita bisa diskusi, tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang lembut, cara yang benar, ya, jangan dengan kasar atau keras. Biasa beda pendapat itu, nanti kita tinggal cari mana pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, ya. Ini perlu diperhatikan karena kadang-kadang ada jamaah yang hadir bertanya sama ustadznya, langsung dia menjas, langsung memvonis, langsung dia memberikan ya teguran-teguran yang kasar, nggak berkah ilmunya, nggak boleh. Anda nggak setuju dengan ustadznya nggak masalah, tapi caranya harus benar. Anda punya dalil, ustadznya barangkali punya dalil, kita beda pendapat, ya sudah, nggak ketemu titik temunya nggak ada, ya sudah, tapi caranya supaya ilmu kita berkah dan kita berpahala. Bertanya itu merupakan bagian dari menuntut ilmu. Tapi tidak boleh dengan cara yang sembarangan. Ya, baik. Jadi lakukan dengan adab yang benar, diantaranya dengan bahasa yang sopan, lembut, tidak mengandung penghinaan, kemarahan, dan tidak mengadu domba. Kadang-kadang ada orang yang bertanya sengaja untuk menjatuhkan ustadznya. Dia ustadz gak tahu nih, saya tanya pertanyaan yang paling sulit. Sengaja. Allah tahu isi hatinya kan? Gak berkah ilmunya. Mungkin betul-betul Ustadz itu nggak bisa jawab. Berhasil dia. Berhasil saya. Ustadz nggak bisa jawab. Malu dia. Nggak masalah Ustadz nggak bisa jawab. Kenapa memang? Dia manusia biasa. Dia bukan Nabi dan Rasul. Para ulama, mereka pun biasa juga mengatakan, la adri. Aku nggak tahu. Ditanya fatwa ini. Mereka bisa jawab. Terkadang mereka tidak tahu. Nggak masalah. Nanti saya cari lagi ya. Nanti saya baca lagi. Coba nanti saya pelajari kembali. Nggak masalah. Tapi yang bertanya itu, kalau memang dia di hatinya punya tujuan-tujuan yang buruk, Allah mengetahui, nggak berkah ilmunya. Itu adab ya. Yang ke-11. Nah ini paling panjang yang 11 ini. Adab yang ke-11 bagi penuntut ilmu, yaitu tenang, tidak berbicara. Ya, ketika kita sedang berada di majelis ilmu seperti ini, kita bersikap tenang, tidak berbicara, dan tidak bersenda gurau atau berbantah-bantahan yang sia-sia. Kemudian tidak sibuk sendiri dengan banyak bergerak sana, bergerak sini ya, atau menoleh sana, noleh sini, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Hendaknya mata tertuju fokus kepada ustadznya dalam majelis ilmu tersebut. Perhatikan ini ya, jangan terlalu banyak beraktivitas. Karena tujuan kita datang kemari bukan untuk melakukan aktivitas yang lain. Kita datang kemari untuk menuntut ilmu. Maka fokuskan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh ya narasumber yang kita datangi. Disebutkan bahwa barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak menjadikannya mulia. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ya, maka ilmu pun tidak menjadikannya mulia. Apabila murid penuntut ilmu memiliki akhlak yang buruk kepada ustadznya, maka menimbulkan dampak yang buruk. Seperti akan hilangnya berkah dari ilmu yang didapat, atau tidak dapat mengamalkan ilmunya, atau bisa jadi tidak dapat menyebarkan ilmunya. Ya, maka berhati-hatilah kita. Kata Nabi SAW, khairukum islaman ahsanakum akhlaqa. Sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka menuntut ilmu. Sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka menuntut ilmu. Tuh. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya
jika mereka menuntut ilmu. Ya, dalam menuntut ilmunya itu dia memiliki akhlak yang baik. Itulah sebaik-baiknya kaum muslimin. Ya. Dan disebutkan oleh Usamah bin Syarik radhiyallahu an, kami pernah duduk di sisi Nabi SAW seakan-akan terdapat burung di atas kepala kami. Perhatikan jamaah. Kami, maksudnya siapa di sini kami? Para sahabat. Kami, yaitu para sahabat, duduk di sisi Nabi SAW seakan-akan terdapat burung di atas kepala kami dan kami tidak ada seorang pun yang berbicara. Para sahabat diam semuanya. Seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Kalau ada burung pun nggak terbang. Burung itu melihat, ini kayaknya patung deh, bukan manusia. Patung diam. Ini akhlaknya para sahabat ketika mereka mendengarkan Rasul menyampaikan sesuatu. Seakan-akan dikatakan terdapat burung di atas kepala kami. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Adabnya sahabat, makanya ilmu mereka dahsyat. Ilmu itu melahirkan iman dan rasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, harap kepada Allah. Ilmunya berkah, akhirnya mereka siap berjuang, berkorban. Makanya mereka disebut umat yang terbaik. Rasulullah mencintai mereka, Allah mencintai mereka. Bahkan disebutkan bahwa mereka adalah manusia, sebaik-baik manusia, generasi yang terbaik. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia yang hidup di zamanku, kata Nabi SAW. Mereka menjadi umat terbaik, kenapa? Salah satunya ini, akhlak mereka, adab mereka dalam menuntut ilmu. Sehingga nanti bisa terbukti dalam amal mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, aku telah membalik lembaran halaman di hadapan Imam Malik dengan pelan. Perhatikan ya, Imam Asy-Syafi'i, beliau berguru dengan Imam Malik. Dan beliau membuka membuka lembaran halaman dengan pelan-pelan di hadapan gurunya. Ya, karena aku segan kepadanya agar dia pun tidak mendengarkan suaranya. Tidak ingin terdengar suara membalikkan lembaran halaman buku. Subhanallah. Jangankan suara. Kalau kita kan membolak-balikan buku kan gitu ya, kadang-kadang bersuara gitu. Handphone aja bersuara, tiba-tiba lagi kajian nih, ada suara nyanyi lagi dangdutan, yo. Lagi sholat juga begitu, tang kita lagi baca nih. Lagi sholat, ini ya Allah, ini berdosa mereka kalau memang sengaja ya. Tapi nggak sengaja Ustaz, nggak sengaja tapi kok istiqomah. Ya, bunyi lagi ya. Makanya segera di silent, segera dimatikan. Kalau perlu dibuang. Dibuang ke kantong celana maksudnya, bukan ke tempat lain. Jadi Imam Syafi'i mengatakan demikian, membolak-balikkan halaman saja di hadapan gurunya dia pelan-pelan, jangan sampai terdengar. Begitu dia mengagungkan ilmu, dia memuliakan ilmu, pantesan dia mendapatkan ilmu yang banyak. Begitu juga Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak berani minum air. Dalam keadaan gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i melihatku karena segan kepadanya. Gak berani minum air. Jamaah yang hadir tuh di antara di sini Ar-Rabi' bin Sulaiman. Gak berani minum di hadapan Imam Asy-Syafi'i karena segan. Ya, untuk menunjukkan apa? Dia memuliakan ilmu, dia memuliakan gurunya dan seterusnya. Ya kadang-kadang kita lihat, mohon maaf, survei membuktikan saya mengajar di berbagai tempat, ada kadang-kadang jamaah yang makan dan minum di depan saya, pas paling depan, soft yang pertama. Ini musibah luar biasa. Saya menyampaikan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dia makan. Ngomong aja terus, Ustaz. Bukan makan di luar sana. Kadang-kadang bagi-bagi apa? Permen. Sibuk. Bagi-bagi permen. Bagi-bagi makanan. Masya Allah. Gimana ilmu bisa berkah? Ini terjadi loh. Dan pernah saya tegur. Nggak boleh seperti itu. Ilmu antum nggak berkah nanti dikhawatirkan. Bagaimana ilmu itu bisa dipahami dengan baik? Ilmu itu bisa diamalkan dengan baik? Kenapa? Dia sibuk memakan makanan atau minum minuman, begitu banyak waktunya tersita,
dan tidak memperhatikan gurunya, apalagi bagi-bagi permen. Tuh akhwat, di bawah ya, kan nggak kelihatan tuh sama ustadznya nih. Kalau antum kan kelihatan, di bawah nih ngapain akhwat? Bagi-bagi permen nggak? Nggak ya, Masya Allah. Ada yang makan nggak? Nggak. Iya, kenapa? Puasa. Ya, puasa Shaum Daud, Masya Allah. Ya, kalau ada yang makan di masjid, suruh keluar saja. Makan di luar, jangan di masjid. Di masjid ini kita sedang taklim, kita sedang menghadiri majelis ilmu. Jangan mengganggu yang lain dan mengganggu ustadznya juga. Ustadznya juga belum minum juga dari tadi, Masya Allah. Jamaahnya udah minum duluan. Habis itu nambah lagi, gelap-gelap. Tadi ngeliatin, Anda juga aus nih, Masya Allah. Iya, Anda berkali-kali merasakan hal seperti ini, ya. Kadang di masjid, kadang di kantor, kadang di mana kita ngisi kajian. Memang dakwah harus sabar ya. Kalau nggak sabar-sabar ya Allah, kita ngomong di hadapan orang, orang tuh makan. Ya. Kita ngeliatin dia makan, kita sambil Allah berfirman, ngomong makan, mau pengen juga makan. Ngiler juga kan ini namanya kita lapar juga siang-siang misalnya. Ini kejadian. Nggak punya adab. Akhirnya ilmu itu bisa jadi tidak bermanfaat. Iya. Nah, kita baca di bawahnya. Jangan datang ke majelis ilmu sekedar bermain HP. Nah, ini adab ya. Jangan bermain HP, handphone ya. Terus bermain handphone, main game atau apa. Kalau menulis catatan nggak masalah. Menulis catatan apa yang disampaikan oleh ustadznya nggak masalah. Tapi kadang-kadang sibuk dengan aktivitas yang lain. Nggak boleh ya. Atau banyak menguap, dikit-dikit nguap, dikit-dikit nguap, ngapain? Rupanya ini cara yang yang paling efektif. Kalau antum, kata orang nih, kalau antum nggak bisa tidur, maka datang saja ke majelis ilmu. Biasanya orang yang datang ke majelis ilmu ditanggung deh, ya, insya Allah dia ngantuk. Bahkan datang habis sholat tahiyatul masjid, dia duduk paling belakang, nyender, Bismikallahumma amut wa ahya. Ustaz selesai kajian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia pun bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada yang seperti itu? Ada kan dakwah kemana-mana. Pernah melihat, nggak pernah mendengar bacaan doanya, nggak pernah. Cuman melihat datang dia tidur, habis selesai dia bangun. Oh, rupanya di rumah susah tidur. Pakai obat tidur tuh nggak mempan juga. Rupanya yang paling efektif datang ke masjid, cari tiang, kalau bisa di dalam tiang. Ya, ini musibah ya. Banyak menguap, duduk bersandar. Ini mohon maaf nih kepada ikhwan dan akhwat yang saat ini sedang bersender ya. Iya, kita kalau bisa merapat ke depan, rapat dan rapat. Itu adab yang benar. Setiap majelis ilmu siapapun ustadznya. Meskipun dinding itu selalu ada kan, tiang selalu ada. Tapi selama masih ada peluang untuk bisa maju, maju. Lebih ke depan lebih baik, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak. Itu adab. Adab dulu baru ilmu. Kita kan datang bukan ingin sia-sia kan, bukan ingin manfaatnya sedikit sekali. Kita ingin banyak manfaatnya, berkah ilmunya, pahalanya begitu besar. Maka kita merapat dan merapat. Di mana-mana kalau kita ngajar tuh, kadang-kadang jamaah ya hadir tapi agak menjauh ya. Itu nggak bagus. Berarti mereka nanti dikhawatirkan berkurang ya keberkahannya. Kemudian jangan duduk bersandar atau tidur atau memotret, sibuk motret sana motret sini atau menjulurkan kaki. Kalau memang capek sekali saja maju ke depan, balikin lagi gitu loh. Kan pegel nih. Jamaah kan mungkin duduk, mungkin apalagi dia orang tua kan, dia capek, dia julurkan sebentar saja, habis itu balikin lagi, bersila kembali. Bukan dari awal sampai akhir istiqomah menjulur terus. Nah ini nggak bagus ya, adab yang tidak benar. Atau suka memberikan komentar saat sang ustadz sedang menjelaskan. Ustadz sedang menjelaskan, dia komentar terus. Ustadz lagi menjelaskan, komentar lagi. Ya Allah, ini nggak boleh, mengganggu konsentrasi ya orang yang sedang hadir di majelis ilmu. Jangan sambil makan dan minum. Jangan sibuk bagi-bagi permen atau tujuannya untuk berdagang dan lain-lain. Ini penting ya, karena masih banyak kaum muslimin yang melakukannya.
Ketika di majelis ilmu, jangan mengangkat suara saat firman Allah dan hadis Rasulullah SAW sedang dibacakan. Ya, ustadznya menyampaikan Allah berfirman, Rasul bersabda, Allah berfirman, Rasul bersabda, ternyata dia sibuk sendiri, suaranya berisik, bicara sana, bicara sini, handphonenya segala macam, beraktivitas, mengangkat suaranya, ya. Maka di sini kita lihat, dikhawatirkan orang itu akan hilang pahalanya dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lihat dalilnya di sini di surah Al-A'raf ayat 204. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Jangan berisik agar kamu mendapatkan rahmat. Kata Allah di surah Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Qur'an, diam, dengarkan dan diam, kata Allah. Ini respon yang terbaik ketika di majelis ilmu maupun di tempat-tempat yang lain. Kita dengarkan Al-Quran yang sedang dibacakan. Ini bentuk kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ketika dibacakan Al-Quran, kita dengarkan dan diam agar kamu mendapatkan rahmat. Ini adab. Begitu juga Allah sebutkan di surah Al-Hujurat. Di surah Al-Hujurat surah ke-49, surah ke-49 ayat ke-2. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, apa kata Allah di situ? Allah melarang kita untuk meninggikan suara kita melebihi suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Jangan kamu keraskan suara kamu ketika berbicara dengan Nabi. Sebagaimana kerasnya suara kamu ketika berbicara kepada yang lain. Kalau ini kamu lakukan, niscaya akan hilanglah amalanmu, pahalamu, dan kamu tidak menyadari kalau amal itu sudah tidak ada pahala lagi. Kamu nggak menyadari kalau amal itu sudah tidak ada pahala lagi. Ini ancaman yang sangat menakutkan. Ketika Rasul berbicara, ternyata ada sahabat yang mengeraskan suaranya, meninggikan suaranya. Ini nggak boleh ketika berbicara dengan Rasulullah. Tadi yang pertama di surah Al-A'raf, Allah melarang kita untuk berisik atau membuat kegaduhan ketika ayat Al-Quran sedang dibacakan. Dan di sini Rasul sedang membacakan hadis. Rasul sedang membacakan hadis, sedang menyampaikan sesuatu, maka jangan meninggikan suara atau berbicara kita langsung dengan Rasulullah ketika masih hidup. Ya, kita tinggikan suara kita keraskan suara kita di hadapan Rasul. Allah melarangnya. Kalau ini dilakukan, maka bisa jadi hilanglah pahala amal kita, sedangkan kita tidak menyadarinya. Wa antum la tash'urun. Sekarang kita nggak bertemu Rasulullah. Rasulullah sudah wafat dan sudah berada di alam kubur. Bagaimana ini? Kita sekarang tidak bisa bertemu Rasul untuk berbicara langsung. Ini konteksnya karena bertemu langsung. Tapi kata para ulama, ketika saat ini berarti ketika perkataan-perkataan Nabi disampaikan kepada kita, kita pun harus bersikap seperti ini. Tidak boleh membuat kegaduhan, tidak boleh membuat sesuatu hal yang bisa menjadikan kita terancam dengan ayat ini. Ya, ini adab yang tidak baik. Meninggikan suara di hadapan Rasul bisa hilang pahala amal. Bagaimana kalau meninggikan pendapat kita? Rasul mengatakan sesuatu, kita mengatakan yang lain. Kita lebih tinggikan, kita lebih kedepankan, kita lebih prioritaskan pendapat kita dibandingkan perkataan Nabi. Ini lebih parah lagi. Ngomong saja dengan Rasulullah, nggak boleh. Sampai kita ngomong dengan suara yang tinggi intonasinya, dengan keras suaranya, nggak boleh. Ngomong saja, bisa akibatnya apa? Hilang pahala amal. Kata Allah di surah Al-Hujurat ayat 2. Hanya bicara. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengatakan, saya nggak mau ikut hadis ini. Saya nggak mau mengamalkan hadis ini. Saya menolak hadis ini. Bahkan
Jadikan senda gurau, diolok-olok, dijadikan permainan orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah. Ayo hati-hati itu. Nah, pahalanya bisa hilang. Dia tidak berhadapan langsung dengan Rasulullah, tapi dia menghina atau memperolok-olok atau merendahkan, menistakan orang yang berusaha untuk melaksanakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Nah, di sini ada perkataan dari Ahmad bin Sinan, rahimahullah. Beliau mengatakan tidak ada yang berbicara di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Nggak ada yang berbicara, diam semua mendengarkan. Tidak ada pensil yang diraut. Nggak ada pensil yang diraut. Tidak ada seorang pun yang tersenyum. Bayangkan sampai begitunya ya. Ini menggambarkan bagaimana kondisi pada waktu itu. Tidak ada pensil yang diraut. Tidak ada seorang pun yang tersenyum. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Atau seolah-olah mereka sedang sholat. Lalu, dengarkan jamaah sekalian. Apabila dia melihat salah seorang di antara jamaah yang hadir, ternyata senyum-senyum, ngomong-ngomong sana, bicara sini, bicara sana, maka dia memakai sendalnya, kemudian dia keluar. Nggak mau ngajar. Dia tinggalkan jamaahnya. Ini dulu, orang butuh kepada para ulama, datang mendengarkan. Ulama melihat, ternyata yang datang ini nggak punya adab. Ya, mau datang ke majelis ilmu, ternyata dia sibuk dengan aktivitasnya, atau ngobrol dan lain-lain. Ulama ini keluar, pulang dia. Di zaman sekarang, kalau dipraktekkan gimana? Kata mereka, peduli amat, pulang-pulang aja Ustadz. Orang dulu diperlakukan seperti ini, mereka ketakutan. Ya, nggak dapat ilmu kita. Jadi ulama ini ya melakukan perbuatan seperti ini untuk menegur agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang salah tersebut, dan berhasil. Kalau diterapkan di zaman sekarang, mungkin jamaahnya tidak berubah, bahkan menyalahkan gurunya. Sabar dong, masa jadi ustaz nggak sabar? Dia pulang ambil sendalnya. Dia pulang ambil sendalnya. Harus sabar menghadapi jamaah yang berbeda-beda, kan begitu. Ya, memang subhanallah zaman berbeda ya. Tapi memang pada waktu itu efektif gitu. Diperlakukan seperti ini, akhirnya mereka kapok. Karena mereka butuh kepada ilmunya para ulama ya. Yang terakhir, yang ke-12. Lihat kembali kepada telegram ya. Yang ke-12 yang terakhir, hendaknya berselawat kepada Nabi SAW dan juga membaca doa kafarat majlis saat selesai. Ini adab bagi penuntut ilmu. Baca selawat dan doa kafarat majlis. Coba anak tanya sama antum semua, ikhwan dan akhwat, selama ini antum selesai kajian bacanya apa? Bacanya apa? Doa kafarat majlis kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kan? Nah, pernah gak antum membaca selawat terlebih dahulu? Jujur. Ketika selesai majelis ilmu, siapapun ustadznya di sini maupun tempat yang lain, sebelum membaca doa kafarat majelis, pernah gak mengucapkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau yang lain misalnya? Pernah? Mungkin tidak. Kenapa? Karena tidak tahu. Nah, ternyata di sini ada hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Kaum mana saja yang duduk di suatu majelis seperti kita ini, lalu mereka berpisah ya, mereka berpisah sebelum berzikir kepada Allah dan sebelum berselawat kepada Nabi SAW, melainkan hal itu akan menjadi kerugian bagi mereka. Ya, mereka merugi. Maka apabila Allah menghendaki, Allah bisa saja mengazabnya, dan apabila Allah menghendaki, maka bisa jadi Allah mengampuni mereka. Ternyata ketika selesai majelis, duduk seperti ini, atau majelis-majelis yang lain, barangkali rapat di kantor, rapat di suatu perusahaan, mungkin kita ketemu majelis seperti ini di masjid. Majelis itu artinya tempat orang duduk-duduk itu loh. Nggak mesti seperti ini. Ini mohon maaf ya, banyak ikhwan akhwat yang tidak mengetahui. Seakan-akan baca subhanakallahumma wa bihamdika itu dan seterusnya hanya akhir dari majelis taklim. Padahal di mana saja kita duduk di majelis,
Ya, kita sebelum berdiri, kita baca dulu itu. Di majelis mana saja, di mana kita duduk-duduk bersama orang lain. Karena di hadis disebutkan bahwa kalau seseorang itu sebelum berdiri, ya mereka berpisah di satu majelis, dia baca itu, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terjadi di majelis tersebut. Bisa jadi kan mungkin salah ucap, salah ngomong, menyinggung perasaan orang dan lain-lain. Allah akan ampuni. Itu manfaatnya mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Dosa-dosa kita akan diampuni selama kita sedang berada di majelis ilmu. Ya, jadi doa itu, bacaan itu bukan hanya untuk di masjid saja ketika menghadiri kajian majelis ilmu, tapi dimanapun kita bermajelis, kita duduk bersama teman kita, di rapat di kantor, di perusahaan, di warung, di mana saja, kita baca. Dan baca juga selawat. Makanya kalau antum melihat di sini, ketika anda mengajar di sini dari dulu sampai, insya Allah sampai hari ini, ketika nanti mengakhiri pertemuan kita, selalu anda mengucapkan wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Baru anda baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Karena mengamalkan hadis ini. Nah, selama ini kita kurang ya, kurang satu lagi, yaitu membaca selawat ya. Karena di sini disebutkan apabila Allah menghendaki, Allah akan mengazab mereka. Kenapa? Bisa jadi ada ucapan atau perbuatan kita selama di majelis ilmu yang salah. Akhirnya itu menjadi dosa. Dosa yang akan Allah berikan hukuman. Dan bisa juga Allah mengampuni mereka jika Allah menghendaki. Kenapa? Karena kita sudah berusaha maksimal dengan cara yang sesuai prosedur, yaitu kita membaca selawat dan membaca doa kafaratul majlis. Ya, bagi ikhwan dan akhwat sekali lagi, inilah 12 adab bagi penuntut ilmu, dan antum silakan lihat artikelnya di Telegram. Ya, saya arahkan ke sana ya di Telegram Najmi Umar Bakar, tinggal dicari artikelnya yang berjudul 12 adab bagi penuntut ilmu agar ilmu kita menjadi barokah ya, agar ilmu kita menjadi bermanfaat. Dan satu lagi jamaah, satu lagi, antum melihat di Telegram, di artikel yang lain, sebelum kita buka sesi tanya jawab. Artikel yang lain yang berjudul agar ilmu menjadi berkah. Tulis judul itu. Agar ilmu menjadi berkah. Ada 7 poin. Di sini disebutkan 8, 9 bahkan 9 poin. Bagaimana caranya agar ilmu menjadi barokah. 9 ya, dapat artikelnya. Di pojok kanan atas ada search atau cari. Nah, masukkan, tulis judulnya agar ilmu menjadi berkah. Enter. Antum akan mendapatkan 9 poin. Bagaimana caranya agar ilmu kita barokah. Kalau ilmu barokah, berarti itu bermanfaat. Bermanfaat, berarti Allah terima. Allah berikan pahala. Allah berikan ganjaran. Allah berikan tambahan taufik dan hidayah. Dan kita mampu untuk bisa memahami, mengamalkan, dan mempertahankan, dan terus mengamalkannya sampai mati. Ya, baik. Silakan baca sendiri. Ada 9 poin di sini untuk sebagai tambahan saja ya. Dan di poin yang ke-7 ada tertulis agar ilmu menjadi berkah, yaitu memahami dan melaksanakan adab, etika, serta akhlak dalam menuntut ilmu. Iya, ada pertanyaan? Yang pertama, pertanyaan, apakah ada keutamaan soft depan dalam majelis ilmu? Apakah ada keutamaan soft depan dalam majelis
ilmu. Iya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kata Nabi SAW, hadirilah majelis zikir. Majelis zikir ini bisa jadi majelis ilmu atau orang yang mendatangi pelaksanaan ibadah salat Jumat, dan mendekatlah kepada imam. Mendekatlah kepada imam. Memang konteks hadis ini berkaitan tentang orang yang mendatangi salat Jumat dan dia cepat untuk mendekat. Ya, dianjurkan untuk mendekat kepada imam, kepada khatib yang menyampaikan khutbahnya. Tapi kata para ulama, ini juga konteksnya bisa berlaku dengan majelis ilmu. Dan sesungguhnya kata Nabi, ada seseorang yang senantiasa menjauh ya, sehingga ia pun diakhirkan masuk ke dalam surga sekalipun dia memasukinya. Nah, ini berarti keutamanya apa? Insya Allah kalau kita selalu senantiasa berada di majelis ilmu di shaf yang pertama, mudah-mudahan Allah akan mudahkan kita untuk lebih dulu masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kebalikan dari hadis tadi, kalau dia senantiasa di belakang, nggak mau dia datang ke depan untuk mendekat kepada imam atau khatib yang menyampaikan khutbah atau ustadz yang menyampaikan di majelis ilmu. Nah, ini kata Nabi bahwa dia adalah orang-orang yang nanti akan diakhirkan masuk ke dalam surga, diakhirkan belakangan. Nah, mudah-mudahan kalau kita berada di shaf terdepan terus, selalu berebutan untuk berada di shaf yang lebih depan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah pun menjadikan kita termasuk orang-orang yang lebih dahulukan ya untuk masuk ke dalam surga. Mohon dijelaskan makna hadis larangan melangkahi pundak jamaah sementara ada tempat kosong di shaf depan. Memang ada larangan ya melangkahi pundak jamaah, ya, karena itu mengganggu mereka. Tapi terkadang kita melihat ada shaf yang kosong. Gimana ini? Kita lihat kok nggak ada yang ngisi. Kita dari jauh melihat ada kosong di situ, kok nggak diisi? Maka kita merasa sayang. Kita merasa ingin lebih mendekat kepada imam atau khatib atau ustadz yang menyampaikan kajian. Maka kita boleh untuk maju ke depan dengan kita minta izin kepada mereka. Maaf Pak, saya mau lewat seperti itu ya. Jangan kita langkahi pundaknya, apalagi kepalanya. Apalagi pakai jubah, nyangkut lagi. Ya, ini kan adab, kita bicara adab ya, etika. Kita muslim ini harus memiliki adab dan etika yang baik. Jadi minta izin Pak, mohon maaf saya mau lewat sebentar ya, sedikit. Tapi kalau sedang mendengarkan khutbah Jumat, nggak boleh ngomong, Pak maaf saya mau lewat sedikit. Oh silakan. Nah, jangan berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Tapi mungkin kita memberikan isyarat saja, kita tepuk pundaknya, kita berikan isyarat bahwa kita pengen lewat, tapi jangan ngomong. Tadi disinggung kalau keberkahan ilmu itu membuat amal terus bertambah dan konsisten. Apabila tidak konsisten, apakah ilmunya tidak barokah? Bisa jadi. Kenapa kok kita nggak bisa istiqomah? Kenapa kita tidak bisa konsisten? Kenapa kita tidak bisa komitmen? Bisa jadi. Karena memang awalnya kita tidak melakukan adab dalam menuntut ilmu. Keberkahan tidak ada. Lalu bagaimana cara kita konsisten, sedangkan futur selalu mengintai kita? Mohon nasihatnya Ustaz. Futur itu tidak mungkin kita hindari. Tidak ada yang lepas dari futur. Semua kita pernah mengalami futur. Cuman futurnya bertingkat-tingkat. Ya. Kadang-kadang futurnya sedikit, ada orang yang futurnya banyak. Orang bertakwa itu orang yang paling istiqomah. Tapi bukan berarti orang bertakwa tidak pernah futur. Pernah futur, tapi futurnya sedikit, dan begitu turun, naikin cepat. Itu orang bertakwa. Tapi kalau futurnya banyak, terjun bebas, dan naiknya lama, bulan depan, tahun depan, masih lama lagi. Naik lama, itu ya nggak benar. Jadi kalau kita ingin mengatakan bagaimana caranya supaya tidak pernah futur, boleh. Tidak pernah futur, tidak pernah turun iman, bisa. Kalau kita berubah menjadi malaikat. Menjadi malaikat dulu. Selama kita manusia, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kata para ulama kadang naik, kadang turun.
Bagaimana lagi? Memang begitulah iman. Cuman ketika turunnya iman itu bagi orang yang saleh dan soleha, dia bertakwa, dia orang dekat kepada Allah, tidak sebagaimana orang-orang secara umum. Turunnya sedikit ya. Dan paling mungkin ada ibadah-ibadah sunnah yang mungkin dia tinggalkan, mungkin dia capek, mungkin dia sakit, bukan malas, dia nggak malas, cuman mungkin dia merasa nggak mood ya, atau mungkin dia capek barangkali. Tapi ada orang yang meninggalkan yang jangankan yang sunnah, yang wajib pun ditinggalkan. Ya, betul-betul karena hatinya keras. Jadi bagaimana caranya agar bisa konsisten? Sedangkan futur itu selalu mengintai kita. Nah, caranya ada 20 kiat. 20 kiat untuk mengatasi penyakit futur. Silakan lihat di artikel Telegram. Ana arahkan saja ke situ. Antum ketik judul 20 kiat menghindari futur. 20 kiat menghindari futur. Silakan baca sendiri di aplikasi Telegram Najmi Umar Bakar. Tulis judulnya untuk mencari artikel 20 kiat menghindari futur. Dan Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya setiap amal memiliki masa semangat dan masa jenuh. Setiap amal itu memiliki masa semangat dan masa jenuhnya. Maka barang siapa yang di masa jenuhnya kepada bid'ah, maka sungguh ia telah tersesat. Dan barang siapa yang di masa jenuhnya kepada sunnah, maka sungguh ia telah mendapatkan hidayah. Sudah dapat? Ikhwan, akhwat? Sudah dapat artikelnya? 20 kiat menghindari futur? Nah, silakan dibaca ya. Ini 20 kiat yang kita coba tulis ya, kita rangkum dari berbagai tulisan para ulama, dan inilah yang kita upayakan sepanjang hidup, ikhlaskan niat, senantiasa menuntut ilmu dan lain-lain. Baca sendiri ya. Ustadz, apabila ada seseorang yang rajin mendatangi majelis ilmu, dia juga seorang pengajar, bahkan penghafal Al-Quran, akhlak kepada orang lain dan tetangganya pun baik. Namun, jika di rumah, dia adalah seseorang yang mudah marah, akhlaknya kurang baik terhadap keluarganya sendiri. Bahkan ketika marah, lisannya bisa menyakitkan. Apakah itu tanda bahwa ilmunya tidak berkah, Ustadz? Ya, namanya manusia, mungkin dia khilaf, mungkin dia lupa. Namanya manusia kan, tempatnya salah dan lupa. Dia orang yang dikatakan rajin mendatangi majelis ilmu. Dia seorang pengajar, bahkan menghafal Quran. Akhlaknya baik kepada orang lain dan tetangganya pun baik. Tapi kalau di rumah, suka marah, mudah marah. Ya, akhlaknya kurang baik kepada keluarganya sendiri. Kalau ini sifatnya sekali waktu ya bisa dimaklumi lah. Mungkin dia ya manusia biasa, mungkin dia lupa atau khilaf. Tapi kalau di rumah marahnya istiqomah, saya suka pakai kalimat istiqomah ini. Sama orang bagus gitu loh, hafal Quran, hafal hadis, dia pengajar juga, suka datang ke majelis ilmu. Tapi kalau di rumah sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya marah aja terus. Nah, ini bisa jadi ilmunya nggak barokah. Karena ilmu yang barokah itu melahirkan amal yang benar, amal yang diterima oleh Allah. Ilmu yang barokah, ilmu bermanfaat, karena dia punya adab-adab ketika menghadiri majelis ilmu, menjadikan dia semakin bertakwa. Dan orang bertakwa itu bisa menahan amarah. Bukan marah-marahan terus. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Apalagi ibu-ibu nih. Suka marah di tanggal 20 ke atas. Karena suami belum gajian. Begitu suami gajian tanggal 1, tanggal 2, senyum-senyum terus ibu. Masya Allah. Ya, dikasih padahal nggak banyak, cuma 50 juta. Iya. Jadi kadang-kadang pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah. Masya Allah istiqomah nih marahnya. Nggak boleh seperti itu. Dan Allah menyebutkan sifat orang bertakwa
yang orang bertakwa itu hasil dari ilmu yang barokah, sehingga amalnya barokah. Jadilah dia orang bertakwa. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di surah Ali Imran. Ali Imran surah ketiga ayat 134. 134 ya. Allah menyebutkan tentang orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang maupun sempit. Lagi kaya dia berinfak, ketika miskin dia berinfak. Dan orang bertakwa itu orang yang mudah menahan amarahnya. Nggak mudah marah. Bukan nggak marah, dia marah. Tapi nanti pada waktu yang tepat, marahnya karena Allah dan cara marahnya sesuai syariat. Ya. Tapi bukan marah-marahan terus. Itu berarti kalau orang seperti itu, orang yang belum bertakwa. Kata Allah, orang bertakwa mudah menahan amarah dan mudah memaafkan kesalahan manusia. Apakah sama pahala yang didapatkan ketika kajian online atau tatap muka seperti ini? Samakah pahalanya? Gimana ikhwan? Sama nggak? Ya beda. Kajian online sama kajian offline beda pahalanya. Karena kajian seperti ini langsung tatap muka, antum membutuhkan apa? Adanya usaha yang lebih banyak. Paling tidak menempuh perjalanan. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Menempuh perjalanan, itu saja sudah pahala tersendiri. Belum lagi datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, dan taklimnya di masjid. Malaikat-malaikat juga mendoakan orang yang sedang hadir di majelis ilmu di masjid. Masya Allah. Di rumah online. Kita nggak sholat tahiyatul masjid. Ya kan? Kita nggak menempuh perjalanan, di kamar saja. Bahkan di ruang makan sambil makan. Ustadznya ngomong aja Ustadz, makan. Beda. Di kamar lagi tidur, dengerin kajian online ya, sampai tertidur, Ustadz ngomong sendirian. Jamaahnya tidur semua. Ya, pahalanya beda, tatap muka. Makanya datang, jangan dengan online. Online tuh kemarin, udah nggak boleh online lagi sudah. Kecuali online bagi yang jauh-jauh, misalnya ada kajian di Australia, ya kan? Kajian di Inggris misalnya, kita nggak bisa ke sana, pakai online nggak apa-apa. Nah kita sama-sama orang Jakarta, sama-sama orang Depok, sama-sama orang yang dekat-dekat wilayahnya, datang. Kenapa? Pahalanya berbeda, lebih jauh banyaknya dibandingkan online, ya. Bagaimana hukum seorang ustadz yang sering apa ini? Ustadz yang sering ngedat dan telepon karyawan perempuannya. Apa sih ngedat? Nah, ngedat. Hah? Oh ngecat dinding, ngecat. Ngechat, Masya Allah bahasanya ngechat ya. Bagaimana hukum seorang ustadz yang sering ngechat? Ya maksudnya chatting-chattingan gitu ya. Dan telepon karyawan perempuannya. Di luar urusan pekerjaan. Dia seorang ustadz. Karena hal ini cukup meresahkan kami ustadz. Mohon dijawab. Saya pakai ekspresi, perasaan ibu-ibu. Ini kan ibu yang nanya, makanya pakai tangisan-tangisan. Cukup meresahkan kami. Ustadz ini sering ngechat dan telepon karyawan perempuannya di luar urusan pekerjaan. Tanya dong sama suaminya. Atau tanya sama Ustadz ini, ada apa Ustadz? Kita jangan seuzon juga kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin di luar pekerjaan, tapi ada hal yang penting juga. Tapi kalau memang kita tahu persis, buktinya ada, saksinya ada, kita pun dengar, atau tulisannya ada, ternyata masalahnya, bagaimana kabar saya?
Aku cinta padamu. Nah, ini nggak boleh ini. Andai kata seperti itu, ketahuan kan? Ya ini nggak boleh. Maka harus dinasehati ya. Kalau seandainya seperti itu, sering ngechat dan telepon karyawan perempuan, sering lagi. Nah, kalau sering juga menjadi satu tanda tanya. Kok sering-sering? Bukan urusan pekerjaan. Ada apa ini? Tanya sama ustadz tersebut. Mungkin ustadznya suaminya kali ya, tapi curhatnya ke saya. Curhatnya ke saya. Tanya dong suaminya sebagai seorang ustadz. Kenapa sering-sering nelpon dan ngechat karyawan perempuannya di luar masalah pekerjaan? Ini bahaya karena memang bisa menimbulkan fitnah. Ya, ustadznya nggak boleh, jamaahnya pun tidak boleh seperti itu karena memang bukan mahram. Dan itu terjadi fitnah. Ada seorang ibu-ibu pakai cadar, dia WA saya dan pengen ketemu. Ustadz, saya pengen ketemu. Nggak bisa. Saya bilang saya mau ngajar. Pokoknya saya mau ketemu. Ustadz ngajarnya di mana malam ini? Saya mau datang juga meskipun malam. Sama siapa? Sama suami saya. Ada apa? Ada masalah besar. Wah, masalah besar. Ini bisa mengalahkan Rusia dan Ukraina ini. Apa yang terjadi? Ternyata suaminya di handphonenya ketahuan chatting-chattingan dengan ada seorang akhwat. Dia suaminya tinggal di Depok, akhwatnya tinggal di Bekasi. Ya, ketemu di mana? Di majelis ilmu. Di mana? Di Blok M Square. Di Blok M Square ketemu di sana. Mereka kenalan, mereka pacaran. Si laki ikhwan ini sudah punya istri, punya anak. Ya, si akhwat ini janda anak satu. Wah, ketemu di sana. Jadi dia curhat sama saya tentang masalah suaminya ini karena ketahuan di handphonenya sayang-sayangan, belum jadi istri, belum kok sayang-sayangan ya. Kalau memang dia suami istri nggak masalah kan. Nah, istrinya curhat kepada saya. Kenapa? Coba antum mau tahu kenapa dia curhat kepada saya tentang suaminya? Karena saya yang mengajar di Blok M Square. Pada waktu itu suaminya ketemu sama akhwat tersebut, ustadz yang ngajar. Kok jadi saya salah? Saya kan ngajar tema-tema yang lain. Dan mereka pulang kemana-mana, saya nggak tahu kemana pulangnya. Jadi ketika pulang itu ketemulah suami saya dengan akhwat itu di pengajiannya ustadz. Lu apa salah saya? Makanya dia pengen cari tahu di mana ustadz ngajar supaya suaminya dipertemukan dengan saya. Ketika ketemu saya tanya, pas malam itu saya ngajar di Kalibata City. Di Kalibata City datanglah dia suami istri. Istri cerita gini-gini, bener antum begitu? Iya Ustaz. Kenapa antum begitu? Nggak boleh. Celana udah jingkrang, akhwatnya di Bekasi bercadar, janda anak satu. Kenapa antum pakai chatting-chattingan ketahuan ini? Cinta-cintaan kan nggak boleh. Kalau antum mau nikahi saja. Kalau mampu. Ternyata dia miskin. Istri yang pertama dengan 2 anak ini aja nggak mampu dia menafkahi. Jadi istrinya yang bekerja, dia nganggur. Udah kita nasihatilah, kita marahi ya. Sayangnya pada waktu itu nggak ada samurai. Ada samurai kan bisa. Ya maka nggak boleh ya. Ini jamaah yang pernah terjadi seperti itu ya. Apalagi ustadznya nggak boleh karena ustadz itu harus menunjukkan contoh yang terbaik. Di musola dekat rumah ana, antara jamaah ikhwan dan akhwat tidak ada pembatas, baik saat sholat berjamaah maupun saat kajian. Apakah ana berdosa bila selalu sholat berjamaah di musola tersebut? Ya, nggak masalah ya. Antum tetap sholat berjamaah di situ meskipun ikhwan dan akhwat tidak ada pembatas. Di zaman Nabi pun nggak ada pembatas. Ikhwan dan akhwat tidak ada pembatas. Makanya Rasul mengatakan, shaf yang terbaik bagi wanita, shaf yang paling belakang. Yang paling belakang. Supaya nggak dekat sama ikhwan. Ya, paling belakang itu shaf yang terbaik. Dan seburuk-buruk shaf bagi wanita, kalau mereka sholatnya di masjid maksudnya, seburuk-buruk shaf bagi wanita adalah shaf yang paling depan. Kenapa? Dengan
soft ikhwan, soft laki-laki dekat. Maka kata Nabi, seburuk-buruk soft bagi wanita. Yang baik paling belakang ya, karena pada waktu itu pun tidak ada hijab. Jadi yang terbaik adalah diadakan hijab itu ya, supaya lebih aman ya, insya Allah terhindar dari fitnah. Kemudian yang terakhir barangkali, apa hukumnya orang yang memakai wewangian, tapi wanginya sangat menyengat, hingga orang yang menciumnya merasa pusing. Walaupun keciumnya hanya sedikit saja, tapi tetap menyengat. Apalagi orang tersebut adalah seorang akhwat. Nah, di bawah nih kejadiannya. Menyengatnya sampai ke atas. Iya, subhanallah. Akhwat ya, kan ini kan pertanyaan dari akhwat. Berarti di bawah nih kejadiannya. Akhwat nggak boleh pakai parfum-parfum yang bisa menimbulkan fitnah. Apalagi dikatakan menyengat, nggak boleh. Meskipun di bawah kan sesama akhwat, tapi ketika keluar kan nanti bisa bertemu dengan ikhwan. Nah, ikhwan lewat, akhwat ternyata wanginya menyengat. Takutnya ikhwan itu pingsan dengan parfumnya yang sangat menyengat tersebut. Ya, nggak boleh. Itu bisa menimbulkan fitnah. Apalagi datang ke masjid, nggak boleh. Untuk ibadah sholat berjamaah di masjid saja, ya tidak boleh pakai wangian seperti itu, apalagi di luar itu, bukan ibadah sholat berjamaah di masjid. Maka hilangkan wangi-wangian tersebut, terlepas dari bisa menimbulkan sesuatu kepada orang yang ada di sekitarnya. Kalaupun tidak menimbulkan sesuatu, tidak boleh juga bagi seorang akhwat, kecuali di rumah, dengan suaminya, dengan mahramnya, ya. Karena dengan wangi-wangian tersebut bisa menimbulkan fitnah, dan bisa menimbulkan syahwat, dan ada keinginan-keinginan dari lawan jenis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Silakan untuk baca tadi ya, 12 adab bagi penuntut ilmu, dan ada juga artikel agar ilmu menjadi berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.